Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Santo Matius. Dalam khotbah di bukit, Yesus bersabda, "Tidak seorang pun dapat mengabdi kepada dua tuan, karena jika demikian, ia akan membenci yang seorang dan mengasihi yang lain, atau ia akan setia kepada yang seseorang dan tidak mengindahkan yang lain. Kalian tidak dapat mengabdi kepada Allah dan kepada Mamon. Karena itu, aku berkata kepadamu, janganlah khawatir akan hidupmu, apa yang hendak kalian makan atau minum, dan janganlah khawatir pula akan tubuhmu, apa yang hendak kalian pakai. Bukankah hidup itu lebih penting daripada makanan, dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian? Pandanglah burung-burung di langit yang tidak menabur dan tidak menuai dan tidak mengumpulkan bekal dalam lumbung, toh diberi makan oleh Bapamu yang di surga. Bukankah kalian jauh melebihi burung-burung itu? Siapakah di antara kalian yang karena kekhawatirannya dapat menambahkan sehasta saja pada jalan hidupnya? Dan mengapakah kalian khawatir akan pakaian? Perhatikanlah bunga bakung di ladang yang tumbuh tanpa bekerja dan tanpa meminta. Namun, aku berkata kepadamu, Salomo dalam segala kemegahan pun tidak berpakaian seindah salah satu dari bunga itu. Dan jika demikian, Allah mendandani rumput di ladang yang hari ini ada dan esok dibuang ke dalam api. Tidakkah Ia akan lebih lagi mendandani kalian, hai orang-orang yang kurang percaya? Maka janganlah kalian khawatir dan berkata, apakah yang akan kami makan? Apakah yang akan kami minum? Apakah yang akan kami pakai? Semua itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Akan tetapi, Bapamu yang di surga tahu bahwa kalian memerlukan semuanya itu. Maka carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Sebab itu, janganlah kalian khawatir akan hari esok, karena hari esok mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Demikianlah sabda Tuhan. Ibu, bapak, saudari-saudara yang terkasih dalam Tuhan, dikatakan oleh Tuhan, janganlah kalian khawatir akan hari esok. Ya, saya mau tanya dulu, Anda bekerja semua tujuannya lebih mencari uang atau mencari makan? Halo, tujuannya mencari uang atau mencari makan? Yang kita butuhkan makanan atau uang? Halo, yang kita butuhkan makan atau uang? Tuhan sebetulnya mau mengajak kepada kita, fokuslah kepada yang utama dalam hidup kita. Kalau antara pilihannya antara uang dan makan, tentu yang kita butuhkan adalah makan. Karena tubuh kita membutuhkan makan. Tetapi tubuh kita gak bisa kita kasih makan uang. Tapi butuh makanan. Uang harus kita tukar dengan makanan, baru kita bisa memakannya. Berarti tampak bahwa uang ini hanya menjadi alat untuk membeli makanan. Nah, kalau demikian, kalau itu menjadi alat, bisakah uang ini menjadi tujuan hidup kita? Dan itu alat. Nah, Tuhan ini kembali mengingatkan kepada kita, kalau kita hidup di dunia ini, tujuannya kemana? Arah kita. Arah kita adalah mau menuju kepada Allah.
kepada Bapa. Lalu dunia ini apa? Ini menjadi jalan bagi diri kita. Apakah ini sudah kita siapkan menjadi jalan ataukah menjadi tujuan? Kalau ini menjadi tujuan, maka kita nantinya tidak akan sampai kepada Allah. Kenapa? Karena kita sudah menuju kepada yang kita tuju. Yakni apa? Hal-hal yang duniawi ini. Padahal Allah mengingatkan kepada kita supaya ini itu menjadi sarana. Maka ibu bapak, saudari-saudara terkasih dalam Tuhan, Tuhan mau mengingatkan kepada kita sebetulnya bahwa apa yang ada dalam di dunia ini memang ada di dunia dan itu menarik sekali. Tetapi hendaknya kita ingat akan tujuan utamanya, yakni Allah. Kita tidak akan bisa untuk kemaruk dalam arti tertentu mau menguasai semuanya. Baik yang Allah dan juga duniawi. Enggak. Pikiran kita bukan seperti dalam tanda kutip lidah ular yang bercabang dua. Tetapi kita ini lidah kita kan cuma cabangnya satu, tidak ada cabangnya satu aja. Dan itu benar menampakkan bahwa oh ya fokusnya memang harus satu. Nah, kalau ular kok bisa dua? Lah, nggak tahu, saya nggak tahu kenapa kok bisa itu. Tapi dalam sejarahnya itu kan Hawa itu jatuh karena peran iblis yang melalui ular. Seolah-olah ular itu bisa bercabang dua omongannya. Dengan demikian kita bisa melihat, oh ya, kita hanya bisa milih satu. Kalau demikian, mana yang kita pilih? Tapi Tuhan mau mengajak kepada kita, pilihlah yang utama, yang kita butuhkan. Allah yang kita butuhkan. Karena dengan kita mendapatkan Allah, maka kehidupan kita, perjalanan hidup kita menuju kepadanya akan aman. Minggu atau hari yang lalu, bukan minggu yang lalu, tapi hari yang lalu kita diingatkan bahwa kumpulkanlah harta benda yang tidak bisa hilang oleh pencuri dan tidak bisa hancur oleh ngengat. Nah, kita bisa melihat, oh ya, ciri khasnya kalau kemarin kita diingatkan, oh ciri khasnya adalah kalau benda itu harus kita jaga untuk awet. Artinya kita membangun pagar segala macam itu atau perlu disimpan di brankas, berarti tampak bahwa ini duniawi. Tapi kalau yang kita kumpulkan harta itu adalah harta yang menyelamatkan kita nggak perlu buat pagar, kita nggak perlu nyimpen di brankas, maka tampak bahwa itu adalah harta surgawi. Karena bisa menyelamatkan kita. Maka di sini kembali Tuhan mau mengingatkan kepada kita, ingat akan hal itu. Hal yang bersifat mamon di sana kita harus menjaganya. Justru kita ini menjadi abdi dari mamon. Tetapi kalau kita memilih Tuhan, kita nggak perlu menjaga Tuhan. Justru Tuhan yang menjaga kita. Justru Allah yang menjaga kita. Berarti tampak Tuhan mau mengingatkan, ingatlah dalam perjalanan menuju kepada keselamatan itu, mana yang kita pilih. Kita memang membutuhkan apa yang ada di dalam dunia ini. Kita butuh makan, kita butuh pakaian, kita butuh sandang, pangan, papan, semuanya kita butuhkan. Tetapi itu adalah alat, sarana untuk menuju kepada Allah. Nah, ibu bapak, saudari-saudari yang terkasih dalam Tuhan, dengan demikian kita sebetulnya mau untuk bersih dalam motivasi berdoa, bersih dalam motivasi hidup rohani kita, supaya kita betul-betul tahu dengan kita bisa mengenal Allah dan dekat dengan Allah dan mau menuju kepada Allah. Nantinya hal-hal yang duniawi itu
bisa kita gunakan untuk sarana berbagi pula. Kita akan rela untuk berbagi. Tapi kalau hidup kita melulu kepada mamon, kita sulit untuk bisa berbagi. Karena ini adalah milikku, saya harus menguasainya, saya harus memagarinya, saya simpen di brankas, orang lain nggak boleh tahu. Tapi kalau Allah yang menjaga kita, dan kita menuju Allah, dan kita punya Allah, kita akan rela untuk membagi semuanya. Maka kitab ini mengajak kepada kita, mari kita membangun kehidupan rohani kita, yakni mau untuk memfokuskan hidup melulu kepada Tuhan. Selamat merenungkan.